Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Lydia Mesya Zayan dengan NIM 11138242922. Saya dari IKMD Prodi Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah ergonomi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengukuran menggunakan metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment. REBA itu digunakan untuk menilai postur kerja seseorang secara menyeluruh, mulai dari posisi leher, punggung, lengan hingga kaki. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besar risiko cedera muskuloskeletal yang mungkin terjadi, serta menentukan apakah diperlukan perubahan atau perbaikan dalam cara bekerja. Jadi dalam setiap tubuh itu diberi skor yang berbeda berdasarkan posisi dan beban yang diterima. Semakin tinggi skornya itu, semakin besar pula tingkat risikonya dan semakin cepat tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Oke, pada kegiatan ini aku akan menjelaskan nih bagaimana apa aja sih yang harus dianalisis, yang harus dilihat untuk melakukan penilaian REBA. Sebelumnya aku udah melakukan pengukuran sudut-sudut yang akan dianalisis menggunakan aplikasi Angulus, sehingga dari sudut yang sudah kita dapatkan dari aplikasi Angulus itu tinggal kita masukkan ke dalam skor REBA-nya itu. Oke, mari kita dalam melakukan pengukuran REBA itu kita memerlukan dua analisis. Yang pertama itu ada neck, trunk, and leg analysis, dan yang kedua itu ada arm and wrist analysis. Jadi langsung saja kita ke step pertama, itu ada look at neck position. Di gambar yang udah aku ukur, sudutnya itu membentuk 34,31 derajat. Itu ada di +2. Nah, di sini ada penyesuaian jika lehernya itu berputar +1 dan jika lehernya itu miring juga +1. Nah, menurut aku dari gambar yang udah aku ukur itu nggak ada ya berputar maupun miring lehernya. Jadi ini next score-nya tetap 2. Lanjut ke step kedua, itu ada look at trunk position. Nah, di gambar tersebut posisi punggungnya itu membentuk sudut 40,17 derajat. Itu ada di +3. Nah, penyesuaiannya juga jika itu berputar atau miring juga +1. Dan menurut aku juga nggak ada ya, jadi kita langsung saja ke 3. Step ketiga itu legs atau kaki. Di gambar tersebut itu kakinya berdiri tegak ya, jadi itu +1. Nah, ini juga ada penyesuaian jika kakinya itu membungkuk. Jika kakinya itu tertekuk membentuk 30-60 derajat itu +1. Kalau misalnya itu lebih dari 60 derajat itu +2. Dan di foto itu nggak ada kakinya tertekuk, jadi ini leg score-nya itu 1. Dan step 4 itu kita using values from step 1 until 3 above, look at score in table A. Nah, jadi di tabel A ini kita masukin skor-skornya. Jadi trunk posture score-nya itu di 3, neck-nya itu ada di 2, dan leg score-nya itu ada di 1. Dan kita membuat garisnya gini. Dan ketemu titiknya itu 4.
Dan di sini ada 4. Kita langsung tulis saja di posture score E-nya itu 4. Dan yang step kelima itu beban yang dibawa. Jika kurang dari 11 lbs itu 0, jika 11 sampai 22 lbs itu plus 1, jika lebih dari 22 lbs itu plus 2, dan if shock or rapid build up of force itu plus 1. Nah, bebannya itu udah aku hitung, dan 11 lbs itu kurang lebih dari 5 kg. Dari foto itu ada 3 dus minuman yang kurang lebih beratnya itu 30 kiloan, berarti itu lebih dari 22 lbs plus 2. Nah, step 6 nya itu kita jumlahin posture score A and force or load score nya itu 4 tambah 2 itu 6. Dan kita masukin 6 ini ke table C yaitu 6 di sini. Dan kita lanjut ke step 7, itu look at upper arm position. Nah, dari gambar itu aku sudutnya ada di 66,42 dan dia ke belakang in extension, jadi itu plus 2. Dan juga ada penyesuaian jika bahunya itu terangkat plus 1, jika terjadi abduksi itu plus 1, dan jika ada penyangga itu minus 1. Dari foto itu terlihat ya kalau misalnya bahunya itu sedikit terangkat karena menahan bebannya ke belakang, jadi ini plus 1. Jadi 2 plus 1 itu sama dengan 3. Step 8 itu look at lower arm position. Nah, di gambar yang udah aku ukur itu dapatnya di 52,55 derajat, berarti ini plus 2. Langsung ini ke step 9, look at wrist position. Nah, posisinya itu juga 60,31. Ini di sini berarti di plus 2. Dan ada penyesuaiannya. Jika tangannya itu membengkok dari garis lurus itu plus 1. Dapat dilihat ya teman-teman bahwa bahwa tangannya itu sedikit membengkok dari garis lurus tangannya. Jadi ini ada penambahan 1. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Oke. Step 10 itu kita masukin skor-skor yang tadi ke table B. Oke. Upper armnya itu 3. Lower armnya itu 2. Wrist score-nya itu 3. Dan kita garis tarik. Dan dapatnya itu 5. Dan kita tulis di sini di step 10 itu posture score B-nya 5. Nah, step 11 itu add coupling score. Jika pegangan tangannya itu pas, yang cengkramannya kuat itu 0. Jika pegangan tangannya itu tidak ideal namun tetap memungkinkan itu plus 2. Dan yang terakhir itu tidak ada pegangan, tidak nyaman, tidak aman, itu plus 3. Jadi dapat dilihat itu sebenarnya bisa plus 2 ya. Pegangannya tidak ideal namun tetap memungkinkan. Jadi di sini aku tulisnya plus 2. Dan step 12 itu
tambahan dari postur skor B ditambah coupling skor. 5 ditambah 2 itu 7. Dan kita masukin ke tabel C 7. Dan kita 7. Dan kita buat garisnya. Dapat ini 9. Lalu kita buat di table skor C. Table C skornya itu 9. Nah, activity skornya. Nah, di sini penambahannya itu semuanya plus 1 jika yang pertama itu jika body part or held for longer than 1 minute itu statis, atau statis jika repeat small range action more than 5 per minute itu plus 1 juga, dan jika action causes rapid large range change in posture or unstable base itu juga plus 1. Dan dapat dilihat itu statis ya teman-teman, jadi ini plus 1. Jadi di sini ditulis juga plus 1. Jadi final REBA skornya itu 10. 10 itu high risk, investigate, and implement change. Oke, tadi udah kita lakukan analisisnya dan kita mendapatkan skor REBA-nya itu 10, high risk, investigate, and implement change. Yaitu artinya diperlukan perbaikan segera untuk mengurangi beban kerja pada tubuh karena itu berisiko tinggi. Jadi saran dari aku untuk memperbaiki postur kerja itu yang pertama ada menekuk lutut saat mengangkat beban, bukan membungkuk dari pinggang. Dan yang kedua itu pastikan punggung tetap lurus, bebannya itu dipegang dekat tubuh. Dan posisi ini membantu menyalurkan beban otot kaki yang lebih kuat sehingga tekanan pada punggung dapat berkurang. Dan yang terakhir itu gunakan troli atau kerjakan secara tim jika bebannya itu terlalu berat. Dengan cara ini, risiko cedera dapat ditekan dan aktivitas kerja menjadi lebih baik. Oke, melalui penerapan postur kerja yang benar, kita dapat menjaga kesehatan otot dan sendi, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta produktivitas kerja. Sekian pengukuran metode REBA dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.